Selamat datang di Universitas Kutai Kartanegara. Berlokasikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Unikarta hadir sebagai salah satu perguruan tinggi yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia di daerah. Selama lebih dari 4 dekade, Unikarta terus berkembang melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Kehadiran Unikarta berawal dari kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah akan tersedianya lembaga pendidikan tinggi yang mampu mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Universitas Kutai Kartanegara resmi didirikan pada tanggal 26 Mei 1984 dan memulai perkuliahan perdana pada 3 September 1984. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua, puji dan syukur kita hadiratkan Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah dan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perkenalkan, saya Yuda Sri Wulandari, SH, MSI, MH, dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara. Pada video ini, saya akan menyampaikan gambaran pelaksanaan pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Sosiologi Hukum sebagai bagian dari unjuk kerja dosen di bidang pendidikan dan pengajaran untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, saya menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan belajar dengan mengintegrasikan 3 aspek penting, yaitu perencanaan pembelajaran atau desain, pelaksanaan interaksi pembelajaran atau interaction, serta evaluasi hasil belajar atau asesmen. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Melalui pemaparan ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran tersebut dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Untuk deskripsi mata kuliah, Sosiologi Hukum merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman mengenai keterkaitan antara hukum dengan kehidupan masyarakat. Mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk melihat hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, ekonomi, politik, serta dinamika kehidupan masyarakat. Pembelajaran pada mata kuliah ini diarahkan agar mahasiswa mampu memahami bahwa keberhasilan suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang menjadi objek penerapan hukum tersebut. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisis berbagai persoalan hukum secara lebih komprehensif melalui pendekatan sosiologis. Untuk pencapaian pembelajaran melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep-konsep dasar sosiologi hukum serta memahami ruang lingkup kajiannya sebagai bagian dari ilmu hukum. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara hukum dengan perubahan sosial, mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, serta menganalisis berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat berdasarkan perspektif sosiologi hukum. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menyusun argumentasi dan menawarkan alternatif
penyelesaian terhadap berbagai persoalan hukum dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Untuk materi pembelajaran disusun secara bertahap agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang utuh mengenai sosiologi hukum. Pembahasan diawali dengan pengenalan konsep dasar dan sejarah perkembangan sosiologi hukum, kemudian dilanjutkan dengan kajian mengenai masyarakat dan sistem hukum, fungsi hukum dalam kehidupan sosial, kesadaran hukum, budaya hukum, perubahan sosial, efektivitas hukum, hingga pembahasan mengenai pluralisme hukum, hukum adat, konflik sosial, penyelesaian sengketa, serta analisis berbagai kasus hukum yang berkembang di Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman mahasiswa, proses pembelajaran didukung oleh berbagai referensi antara lain buku ajar, artikel ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta contoh-contoh kasus yang aktual dan relevan dengan materi perkuliahan. Untuk metode pembelajaran, dalam proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai pendekatan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Metode yang saya terapkan meliputi student contract learning, case basic learning, problem basic learning, diskusi kelompok, presentasi, serta analisis studi kasus. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa didorong untuk aktif mengemukakan pendapat, berdiskusi, menganalisis persoalan hukum yang terjadi di masyarakat, dan merumuskan solusi berdasarkan teori serta ketentuan hukum yang berlaku. Untuk strategi interaksi pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa merupakan bagian penting dalam menciptakan suasana belajar yang dinamis. Oleh karena itu, saya berupaya membangun pembelajaran yang bersifat partisipatif melalui berbagai aktivitas seperti diskusi kelompok, presentasi, hasil kajian, pembahasan kasus hukum, aktual, tanya jawab, serta penugasan individu maupun kelompok. Selain pembelajaran tatap muka di kelas, saya juga memanfaatkan Learning Management System atau disebut dengan LMS, berbagai media untuk membagikan materi, pemberian penugasan, penyampaian umpan balik, serta memfasilitasi komunikasi dengan mahasiswa di luar jadwal perkuliahan apabila diperlukan. Melalui berbagai strategi tersebut, setiap mahasiswa memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, membangun argumentasi hukum, memberikan tanggapan terhadap pendapat teman sejawat, serta mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Untuk sistem penilaian, evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berkesinambungan dengan mengacu pada indikator capaian pembelajaran yang telah ditetapkan sejak awal perkuliahan. Penilaian dilakukan melalui beberapa komponen, yaitu kehadiran dan partisipasi sebesar 10%, tugas individu 20%, presentasi dan diskusi 20%, ujian tengah semester 25%, serta ujian akhir semester 25%. Selain mengukur penugasan materi, setiap bentuk penilaian juga dirancang untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, menganalisis persoalan hukum, menyusun argumentasi yang logis, serta memberikan solusi terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian,
Proses penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan kemampuan mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Demikian pemaparan mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Hukum yang saya laksanakan di Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara. Seluruh tahapan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan interaksi di kelas, hingga evaluasi hasil belajar dirancang untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran secara optimal. Sebagai bagian dari implementasi pembelajaran tersebut, pada bagian berikutnya saya akan menampilkan cuplikan kegiatan perkuliahan yang menggambarkan proses interaksi antara dosen dan mahasiswa selama pembelajaran berlangsung. Selamat menikmati. Oke, saya mulai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Apa kabar? Baik Bu. Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu kembali ya di pertemuan perkuliahan hari ini ya. Sebelum masuk perkuliahan, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekarang kita masuk di pertemuan kelima, di mana di sini dengan judul yaitu hukum di mata masyarakat. Nah, kenapa kok kita membahas masalah hukum di mata masyarakat? Karena kan, ya, hukum sekarang ini lebih menekan ke masyarakat. Iya kan begitu, ya. Banyak peraturan-peraturan yang baru, iya kan. Dan masyarakat tersebut harus mematuhi peraturan tersebut, ya. Kenapa? Supaya masyarakat tersebut tertib, supaya masyarakat tersebut aman, supaya masyarakat tersebut bisa terkendali. Oke, selanjutnya kasus khususnya dalam legitimasi kekuasaan dan penegakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelalaian. Ya, artinya di sini ya, artinya masyarakat harus mematuhi peraturan yang dibuat. Entah itu yang buat pemerintah pusat maupun daerah. Meskipun sifatnya memaksa. Oke, apakah ada pertanyaan nih dalam pembahasan yang ada di atas? Silakan. Izin bertanya Bu. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, apakah hukum harus selalu mengikuti perubahan masyarakat atau masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan hukum? Oke, bagus pertanyaannya ya. Mengapa hukum ini harus mengikuti masyarakat? Ya, harus seimbang. Ya, hukum dengan masyarakat tersebut harus seimbang. Intinya hukum tersebut tidak menekan ke masyarakat. Hukum itu tidak menekan. Ya, hukum kan sifatnya memaksa. Ya. Iya enggak? Kamu harus mematuhi peraturan. Kan begitu. Ada contohnya, kita jalan di jalan raya, ya kan gitu. Ya. Harus mematuhi peraturan yang ada. Ya, sifatnya memaksa. Kalau kita melanggar akan dikenakan sanksi yang berlaku. Ya. Kan begitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup Bu. Oke, cukup. Oke, kalau gitu saya akan ngasih tugas nih untuk kalian. Tugas kelompoknya nih, ya. Tugas kelompok untuk kalian, tolong dibagi, ya. Dalam satu kelompok ada 3 orang, ya. Dalam 3 orang ini, saya akan memberikan tugas. Yang pertama, ya, tolong dicatat, ya. Tolong Anda buat tugas Anda, yaitu pengaruh struktur sosial terhadap penegakan hukum
di Indonesia, pengaruh strukturnya. Pengaruhnya bagaimana? Ya. Pengaruhnya bagaimana? Apakah ini masyarakat sekitar ini bisa memahami, bisa mentaati atau tidak sama sekali? Pengaruh struktur sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia, pengaruh struktur. Kan di Indonesia ini kan struktur sosialnya kan ada tingkatan atas, bawah, dan menengah. Ya kan begitu ya? Ya, Bu. Kira-kira berpengaruh nggak hukum tersebut? Ya, untuk strata atas ini bagaimana hukumnya? Ada uang, hukum bisa aku beli, kan istilahnya seperti itu. Nah, hukum menengah bagaimana? Ini begitu ya. Dan yang terakhir yang di bawah, ini bagaimana? Kira-kira ini yang di bawah ini, pasrah aja sudah dengan hukum yang ada. Kalau memang aku bersalah divonis sekian, udah aku terima aja. Iya nggak? Nah, kalau hukum yang sosialnya ke atas, bagaimana? Ada uang aku beli. Contohnya aja korupsi, bisa aku beli dah hukum, kan begitu. Akhirnya dapat hukuman bebas, kan begitu ya. Ya, Bu. Nah, ini kira-kira menurut pandangan kalian, apakah pengaruh struktur sosial itu bisa mempengaruhi hukum di Indonesia enggak? Nah, silakan kalian bagi kelompok, ya. Apabila sudah ada, silakan dipresentasikan. Monggo silakan. Oke, bagaimana untuk kelompoknya? Apakah sudah dikerjakan tugas tadi? Silakan. Sudah, Bu. Apakah ada? Silakan untuk kelompok 1. Monggo silakan. Izin menjawab, Bu. Ya. Menurut kelompok kami, struktur sosial memengaruhi penegakan hukum karena perbedaan status sosial, kekuasaan, dan ekonomi seringkali berdampak pada proses hukum. Meskipun Indonesia menerapkan prinsip equality before the law, dalam praktiknya masih terdapat kesan bahwa orang yang memiliki jabatan, kekuasaan atau kekayaan memperoleh perlakuan yang lebih menguntungkan dibanding masyarakat biasa. Contohnya, beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat sering dianggap memiliki proses hukum yang lebih lama atau kompleks dibandingkan kasus yang melibatkan masyarakat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya bebas dari pengaruh struktur sosial. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak profesional, independen, dan adil agar hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang tanpa memandang status sosial maupun kekuasaan. Oke, bagaimana untuk kelompok yang di sini, yang kelompok 2? Apakah jawabannya sama dengan kelompok 1? Bagaimana? Bagaimana pengaruh struktur sosial terhadap hukum Indonesia? Apakah dikarenakan bukan cuma ekonomi aja, tapi ada yang lain? Monggo silakan. Bagaimana? Menurut Anda, bagaimana? Apakah menurut Anda, apakah cuma pengaruh sosial aja? Ya, kalau di sini tadi karena ada pengaruh dari sosial ya Mas ya, karena ada pengaruh sosial. Mungkin di sini Bu karena pengaruh hukum adat, ya kan begitu. Pengaruh ini, pengaruh itu, kita nggak tahu. Monggo silakan dari kelompok 2, monggo. Untuk dari kelompok kami, struktur sosial memengaruhi penegakan hukum karena perbedaan tingkat pendidikan, akses informasi, dan hubungan sosial dapat mempengaruhi pemahaman serta kemampuan seseorang dalam memperoleh keadilan. Menurut kelompok kami, prinsip equality before the law belum sepenuhnya diterapkan. Contohnya, masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan bantuan hukum karena keterbatasan pengetahuan atau biaya. Sedangkan pihak yang memiliki akses dan pendampingan hukum yang baik cenderung lebih mudah memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang seseorang. Dan untuk dari budaya hukumnya,
Struktur sosial juga mempengaruhi penegakan hukum karena budaya masyarakat, tingkat pendidikannya, dan hubungan sosial ikut mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum serta proses penegakannya. Ini contohnya dapat dilihat dari kasus korupsi yang melibatkan pejabat sering menjadi sorotan karena proses hukumnya dianggap berbeda dibandingkan kasus yang melibatkan masyarakat biasa. Oke, berarti tidak ada pengaruh kalau hukum adat, tidak ada pengaruhnya ya? Iya Bu. Tidak ada. Berarti yang berpengaruh di sini adalah dari pendidikan, dari sosial, kebudayaan gimana? Apakah masuk? Mempengaruhi hukum Indonesia? Kebudayaan apakah masuk? Kira-kira menurut kalian, apakah masuk kebudayaan mempengaruhi hukum di Indonesia? Ayo. Selain pendidikan, selain dari sosial, ekonomi pastinya, ya kan? Dari kebudayaan kira-kira masuk nggak? Hukum adat tadi nyata tidak, ya kan? Ada sekarang dari dari kebudayaan kira-kira masuk nggak? Kebudayaan, ayo. Kira-kira dari kebudayaan masuk nggak? Silahkan. Kita bahas nih, masalah pengaruh struktur sosial bisa nggak mempengaruhi hukum di Indonesia? Nah sekarang saya tanya lagi kepada kalian, kira-kira kebudayaan ini masuk nggak mempengaruhi hukum di Indonesia? Hah? Ya? Untuk menurut kami, struktur sosial mempengaruhi penegakan hukum karena budaya yang berkembang di masyarakat, seperti budaya menghormati atau segan terhadap orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Berarti kebudayaan masuk juga, ya kan? Sekarang kan kebudayaan ini kan mempengaruhi semua. Sekarang bukan zaman dulu, ini sekarang zaman modern, iya kan? Dulu kan belum ada namanya undang-undang IT, teknologi, ya kan begitu. Dikarenakan zamannya sekarang lebih modern lagi, akhirnya dibuat undang-undang teknologi tersebut supaya masyarakat bisa memahami, nih loh kebudayaan kita sebenarnya. Jangan disalah kaprahkan, apalagi maaf ini ya, banyak yang di luar mengcopy paste kebudayaan kita. Kan begitu. Ya kan, mengklaim ini loh kebudayaan saya. Padahal nyata-nyatanya padahal itu adalah kebudayaan Indonesia asli. Kan begitu. Akhirnya dibuat undang-undang teknologi, ya kan, ITE, ya kan begitu. Oke. Mungkin ini aja tugas kelompok kita. Silakan kalian untuk duduk kembali masing-masing. Oke Bu. Oke, jadi kesimpulan dari perkuliahan mata kuliah ini yaitu adalah bahwa hukum memang harus ditaati. Ya kan, hukum harus ditaati. Biar sesusahnya apapun hukum itu harus ditaati. Ya kan? Meskipun sifatnya memaksa, apabila ada yang melanggar pasti akan dikenakan sanksi yang berlaku, kan begitu ya? Ya. Dan hukum ini tidak memandang kasta, tidak memandang namanya struktur, mau struktur dia sosial tinggi, menengah maupun bawah, dihitam sama rata, seperti itu. Ya, mungkin segelintir orang ada yang memandang hukum bisa dibeli dengan uang, iya kan? Dan ada istilahnya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kan ada istilahnya seperti itu. Tapi bagi kita sebagai masyarakat yang berpendidikan, yang memahami akan hukum tersebut, ya, adalah suatu peraturan yang harus kita taati bersama. Meskipun sifatnya memaksa. Mungkin hari ini perkuliahan kita sampai di sini. Insya Allah minggu belakang kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya. Ya, apabila ada kesalahan, salah-salah kata saya dalam memberikan suatu pengajaran di dalam kelas ini, mohon dimaafkan.
Mungkin itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian pemaparan mengenai implementasi pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Hukum yang saya laksanakan di Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana proses pembelajaran saya rancang, laksanakan, dan evaluasi sebagai upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, berpusat pada mahasiswa serta berorientasi pada pencapaian-capaian pembelajaran. Terima kasih atas perhatian serta kesempatan yang telah diberikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan tugas dan pengabdian di bidang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.